Kenapa orang yang mempunyai hutang ketika ditagih lebih galak? Ini sebenarnya cukup umum dan bukan semata-mata karena orangnya jahat. Ada beberapa alasan psikologis kenapa orang yang punya hutang justru terlihat lebih galak saat ditagih. Yang pertama, mekanisme bertahan diri. Saat ditagih, otak membaca itu sebagai ancaman, malu, takut, terpojok. Sebagian orang merespon dengan marah atau menyerang balik. Karena itu cara tercepat untuk melindungi harga diri. Yang kedua, ada rasa malu dan bersalah. Banyak orang sebenarnya sadar mereka salah, tapi tidak siap menghadapi rasa itu. Maka emosinya keluar dalam bentuk nada tinggi, menyalahkan penagih, ngeles, bersikap kasar. Padahal di dalamnya tertekan. Ketiga, stres karena belum punya solusi. Kalau memang belum ada uang, setiap tagihan terasa seperti tekanan tambahan. Frustasi itu sering tumpah ke orang yang menagih. Yang keempat, ego dan gengsi. Ada juga yang merasa direndahkan saat ditagih. Apalagi kalau di depan orang lain, untuk menjaga gengsi, dia memilih galak. Yang terakhir, strategi atau sadar atau tidak. Sebagian orang belajar bahwa kalau mereka marah, penagih jadi sungkan. Jadi itu dipakai sebagai taktik. Singkatnya, yang galak itu biasanya bukan karena kuat, tapi karena terpojok. Kalau boleh saya tambahkan sedikit nasihat praktis. Menagih dengan tenang dan jelas biasanya lebih efektif. Jangan terpancing emosi, karena itu justru memperkuat posisi mereka. Fokus ke solusi, contoh, kapan bisa bayar, berapa dulu, bukan debat. Kisah teman punya hutang jadi musuh. Ini kisah yang sangat sering terjadi sampai ada pepatah, kalau mau tahu kualitas pertemanan, coba beri pinjaman. Saya ceritakan versi yang umum, mungkin juga mirip dengan yang Anda maksud. Kisah dari teman jadi musuh. Ada dua sahabat, sudah bertahun-tahun dekat. Makan bareng, curhat bareng, saling bantu. Suatu hari, si A sedang kesulitan. Si B karena kasihan dan percaya meminjamkan uang, tidak pakai surat, cuma janji lisan. Tenang, bulan depan saya ganti. Bulan depan datang, tidak dibayar. B ditanya baik-baik. A bilang, sabar ya, lagi seret. Bulan berikutnya masih sama, mulai susah dihubungi. Chat dibalas singkat, telepon jarang diangkat. Saat B menagih agak tegas, sikap A berubah. Nada tinggi, mulai menyalahkan B, bilang B nggak pengertian, bahkan menyebar cerita seolah B yang jahat. Akhirnya, yang minjam merasa dizalimi, yang meminjamkan merasa dikhianati. Pertemanan rusak bukan karena uang semata, tapi karena hilangnya amanah dan kejujuran. Pelajaran penting dari kisah seperti ini, hutang itu ujian karakter, bukan soal mampu bayar atau tidak, tapi soal niat dan tanggung jawab. Orang yang berubah setelah berhutang biasanya karena malu, ego bukan karena uangnya besar, tapi karena hatinya belum bisa memikul amanah. Uang bisa dicari, kepercayaan sulit dikendalikan. Makanya Rasulullah SAW sampai menekankan beratnya urusan hutang. Bagaimana agar kita tidak sampai berhutang? Pertanyaan bagus, dan ini sering ditanyakan oleh orang-orang yang memang ingin keluar dari jalur hutang yang terus melilit dirinya. Inilah langkah-langkah sederhana tapi sangat efektif agar kita tidak sampai berhutang. Yang pertama, bedakan butuh dan ingin. Banyak hutang muncul bukan karena darurat, tapi karena keinginan. Kepingin HP baru, gaya hidup, ikut tren. Biasakan tanya ke diri sendiri, kalau tidak beli ini, apakah hidup saya terganggu? Kalau tidak, itu ingin, bukan butuh. Selanjutnya, hidup sedikit di bawah kemampuan.
Kalau penghasilan 3 juta, biasakan hidup seperti punya 2,5 juta. Sisanya jadi cadangan. Ini kunci utama. Selanjutnya, selalu punya dana darurat meski kecil. Mulai dari yang ringan, sisihkan 5 atau sampai 10% penghasilan. Simpan terpisah, jangan diganggu kecuali darurat. Karena hutang sering muncul saat keadaan mendadak. Selanjutnya, jangan gengsi minta waktu daripada hutang. Kalau belum mampu beli sesuatu, tunda, nabung dulu. Lebih baik nunggu daripada cepat dapat tapi menanggung beban. 5. Selanjutnya, biasakan catat pengeluaran. Kelihatannya sepele, tapi ini membuka mata. Uang lari kemana, bocor di mana. Orang yang mencatat jarang terjebak hutang. Selanjutnya, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa agar dilindungi dari hutang, karena hutang itu berat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Karena hutang bukan cuma soal uang, tapi soal amanah dan ketenangan hati. Sederhana, kalau diringkas, sederhana, sabar, disiplin kecil tiap hari jauh dari hutang.